Salam, kembali lagi bersama saya, Pak Situmorang. Kali ini kita akan membahas tentang sistem keamanan jaringan. Tentu, sebuah jaringan komputer harus memiliki keamanan jaringan untuk melindungi informasi yang dimiliki dari kejadian yang tidak diinginkan, ya, seperti kehilangan data atau kerusakan data. Sebagai tulang punggung teknologi informasi, jaringan komputer diharapkan dapat memberikan layanan yang dilindungi mencakup hak akses pengguna yang lain terhadap data. Oleh karena itu, dalam jaringan komputer perlu dilakukan analisis aspek confidentiality yang merupakan aspek keamanan informasi. Tujuan analisis ini untuk mengukur tingkat kerahasiaan data setiap pengguna dalam jaringan komputer. Nah, analisis ini dilakukan dengan mengeksploitasi terhadap celah keamanan pada suatu port yang terbuka di setiap klien atau host. Hal ini dilakukan melalui internal jaringan komputer untuk mencuri informasi dari pengguna yang berada pada klien atau host yang dieksploitasi. Ancaman yang membahayakan jaringan komputer tidak hanya satu atau dua jenis saja. Nah, ada banyak ancaman siber yang dapat mengganggu keamanan jaringan dan keamanan penggunanya di dunia nyata. Nah, ada beberapa contoh ancaman siber yang menyebabkan kerugian materi dan mental pengguna. Nah, pada part yang pertama ini kita akan membahas tentang potensi ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan. Tetaplah ikuti video ini untuk menemukan informasi tentang keamanan jaringan. Tahukah kamu bahwa tanpa disadari, ancaman keamanan jaringan selalu mengintai? Tidak semua jaringan komputer kebal terhadap serangan cyber yang berbahaya. Seperti dunia nyata, dunia maya pun mengandung banyak bahaya yang dapat mengganggu keamanan jaringan komputer. Kalian penting untuk memahami berbagai ancaman cyber dan keamanan jaringan komputer. Oleh karena itu, keamanan jaringan internet harus ditingkatkan untuk mengurangi ancaman tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, analisis keamanan jaringan. Nah, untuk mengetahui status keamanan jaringan perlu dilakukan analisis keamanan jaringan. Analisis awal tentang status keamanan jaringan yaitu sebagai berikut. Vulnerability. Ini merupakan kegiatan menganalisis jaringan untuk menentukan bagaimana dari sistem yang rentan terhadap serangan atau kelemahan dalam sistem jaringan. Kegiatan ini sangat berguna untuk meningkatkan keamanan jaringan. Karena untuk mendeteksi dan mencatat sistem yang rentan terhadap serangan. Yang selanjutnya adalah
Threat. Yang selanjutnya adalah threat. Threat merupakan kegiatan menganalisis jaringan dengan tujuan mendeteksi dan mempelajari kemungkinan ancaman atau serangan eksternal dan internal yang dapat merusak sistem keamanan jaringan. Threat tersebut ada 5 jenis, yaitu 1. Destruction merupakan upaya untuk menimbulkan kerusakan pada sistem jaringan seperti virus, trojan, dan lain-lain. Yang kedua, denial merupakan upaya untuk menghentikan atau melumpuhkan operasi layanan dalam jaringan. Yang ketiga, tear merupakan upaya untuk mencuri informasi-informasi penting dalam jaringan. Yang keempat, modification merupakan upaya untuk mengubah data penting dalam jaringan. Yang kelima adalah fraud, merupakan upaya penipuan pada suatu sistem informasi seperti carding, pemalsuan data, dan lainnya. Yang selanjutnya adalah impact. Impact merupakan tindakan menganalisis dampak-dampak yang diakibatkan oleh serangan yang terjadi dalam jaringan, seperti destruction, denial, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah frekuensi. Frekuensi merupakan aktivitas menganalisis dan mencatat frekuensi serangan pada jaringan selama periode waktu tertentu. Misalnya mencatat frekuensi host yang diserang virus atau serangan lainnya. Yang selanjutnya adalah recommended countermeasures. Setelah menganalisis dan mencatat beberapa objek pada tahap analisis, akan mudah menyelesaikan masalah yang terjadi di jaringan dan mengembangkan tindakan pencegahan. Hasilnya menjadi panduan yang berguna untuk meningkatkan keamanan jaringan lebih lanjut. Nah, jenis-jenis serangan umum. Terkadang para administrator salah memahami yang sedang terjadi. Sebuah aktivitas kecil dianggap normal-normal saja. Padahal hal tersebut dapat berupa aksi penyerangan yang hebat. Serangan tersebut dapat bersifat pasif, artinya hanya memantau dan mencuri data. Aksi yang aktif bertujuan untuk mengubah atau merusak data dan jaringan. Nah, berikut ini beberapa jenis serangan umum. Yang pertama adalah Trojan Horse. Trojan Horse merupakan bentuk program atau malware yang tampaknya berfungsi secara normal dan menghasilkan fungsionalitas yang diinginkan. Tetapi kenyataannya hal itu berbahaya. Trojan Horse biasanya datang menyelinap dengan software lain yang diinstal. Nah, berikut ini kerusakan yang ditimbulkan Trojan Horse adalah mengintai virus-virus, mematikan komputer secara random, mematikan dan mengganggu fungsi-fungsi antivirus dan program firewall, menginstal program backdoor pada sebuah komputer, membuka korup file, menghapus dan menimpa data-data dalam komputer, mengamati user-user komputer, dan mengoleksi informasi-informasi
seperti kebiasaan browsing atau komunikasi, mencatat log untuk menyimpan password. Yang kedua adalah virus. Virus merupakan suatu bentuk trojan, yaitu program yang dapat menyalin dirinya sendiri dan menempelkan dirinya ke program lain untuk menginfeksi data dalam komputer. Virus ini datang dalam berbagai bentuk dan dapat menyebabkan kerugian bagi banyak orang. Yang ketiga adalah worm. Worm merupakan program yang dapat menyalin dirinya sendiri. Biasanya menggunakan koneksi jaringan untuk mengirim salinan dirinya ke node-node lain. Semua kegiatan ini dilakukan tanpa campur tangan manusia. Tidak seperti virus, worm tidak mendekat pada aplikasi lain. Worm biasanya menyebar melalui address book dari alamat email. Yang keempat adalah logic bomb. Logic bomb merupakan potongan kode yang sengaja ditambahkan ke sistem perangkat lunak sehingga dapat menghasilkan fungsionalitas yang salah atau merugikan. Bom logika atau bom waktu merupakan program yang bekerja karena dipicu oleh suatu peristiwa atau setelah waktu tertentu. Program ini biasanya ditulis oleh seorang dalam yang ingin mengancam perusahaan. Yang kelima adalah eavesdropping. Eavesdropping memungkinkan penipu untuk memantau komunikasi atau transmisi data pribadi. Ada satu cara untuk menangkap sinyal, yaitu dengan memulai penyadapan suara atau wiretap. Umumnya komunikasi jaringan berada dalam posisi dan format yang tidak aman. Ada banyak cara seseorang diam-diam dapat mendengar pembicaraan paket yang dikirim. Yang keenam adalah spoofing. Spoofing merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan akses tidak sah ke komputer tempat penerang masuk dengan menyamar sebagai host terpercaya. Serangan ini sering dilakukan melalui URL spoofing yang mengeksploitasi bug browser untuk menampilkan URL palsu atau menyalahgunakan DNS cache untuk mengalihkan pengguna masuk ke dalam situs yang palsu. Yang ketujuh adalah denial of service. Serangan paling umum yang dilakukan oleh hacker untuk melumpuhkan suatu sistem aplikasi komputer atau server dengan cara menghabiskan sumber daya resource server. Karena diharapkan dengan melumpuhkan sistem server, semua sistem keamanan server juga ikut lumpuh, sehingga memungkinkan penerang untuk membobol atau merusak. Sistem kerja serangan ini sebenarnya sangat sederhana, yaitu membanjiri server dengan lalu lintas yang banyak atau meminta data dari server. Jadi menyebabkan server berhenti menerima dan lumpuh. Serangan DOS ini juga menghabiskan sebagian besar bandwidth situs web. Jadi situs web harus dilengkapi dengan firewall untuk melindungi diri dari serangan ini. Dalam sebuah serangan denial of service, penyerang dapat menggunakan beberapa cara untuk mencegah
pengguna mengakses sistem atau jaringan. Beberapa cara tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membanjiri lalu lintas jaringan dengan data dalam jumlah besar sehingga lalu lintas jaringan pengguna terdaftar tidak dapat masuk ke dalam sistem jaringan. Nah, teknik ini dikenal sebagai traffic flooding. Yang kedua, membanjiri jaringan dengan banyaknya permintaan terhadap suatu layanan jaringan yang disediakan oleh sebuah host, membuat layanan tersebut tidak dapat melayani permintaan dari pengguna yang terdaftar. Teknik ini dikenal sebagai request flooding. Nah, yang ketiga, mengganggu komunikasi antara host dan klien yang terdaftar dengan berbagai cara. Di sini termasuk mengubah informasi konfigurasi sistem atau bahkan merusak komponen dan server secara fisik. Man in the middle attack. Dalam serangan man in the middle attack, seorang attacker berada di tengah-tengah komunikasi antara dua pihak. Semua percakapan di antara mereka pertama-tama harus melalui attacker di tengah. Penyerang bebas menyadap, mencegah, mengubah, dan bahkan memalsukan komunikasi. Phishing. Cara ini dilakukan dengan mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi. Pelaku menyamar sebagai orang yang dipercaya agar dapat mencuri dan memanipulasi akun pengguna. Serangan layar aplikasi. Serangan layar aplikasi biasanya tertuju pada server-server aplikasi. Serangan dengan sengaja menyebabkan kesalahan pada sistem operasi atau server aplikasi. Ini memungkinkan penyerang memperoleh kemampuan untuk melakukan bypass kontrol akses normal. Dalam situasi ini, penyerang mengambil banyak keuntungan dengan memperoleh kontrol atas aplikasi-aplikasi, sistem, atau jaringan. Nah, cara meningkatkan keamanan jaringan. Ada beberapa upaya untuk meningkatkan keamanan jaringan secara berkala demi menghindari ancaman. Nah, berikut ini beberapa langkahnya. Yang pertama, ganti alamat SSID. Sebagian besar pemilik jaringan menamai SSID router jaringan dengan nama, alamat, lokasi, atau identitas bisnis. Identitas ini tidak boleh ditentukan dalam SSID karena dapat dengan mudah dilacak oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, gunakan enkripsi. Saat ini, hampir semua jaringan nirkabel tidak memiliki sistem keamanan khusus dan karenanya mudah dibobol. Data atau perangkat lunak harus dienkripsi untuk mencegah pembobolan data. Jika enkripsi yang bisa digunakan adalah WPA2 karena menawarkan jaminan keamanan. Yang ketiga, nonaktifkan fitur interface router. Penyusup juga menyebarkan ancaman atau serangan cyber melalui fitur interface router yang mudah diakses oleh orang luar. Ini memungkinkan mereka untuk membaca file log dan mencoba memanipulasinya. Oleh karena itu, sebaiknya hal ini
perlu diantisipasi dengan menonaktifkan fitur ini agar tidak mudah diakses oleh tangan-tangan jahil dan tidak bertanggung jawab. Yang keempat, install antivirus. Menginstal software antivirus berguna untuk mencegah serangan virus melalui media apapun. Juga harus menginstal anti-malware, karena penyusup dapat menyisipkan malware yang jauh lebih berbahaya. Jadi membuat jaringan komputer tidak dapat diakses untuk sementara waktu. Yang kelima, lakukan backup. Ada kalanya perlu menyimpan data menggunakan layanan penyimpanan cloud yang lebih aman terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan hard disk eksternal masih lebih rentan terhadap malware yang dikirimkan melalui situs web atau email. Oleh karena itu, lakukan backup data secara berkala dan simpan data pada penyimpanan cloud. Demikianlah pembahasan kita tentang keamanan jaringan. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini terhadap teman-teman Anda.